mestinya BPS menggunakan ini sebagai stressing point sambil memberikan edukasi ke publik. Jangan sampai BPS justru menjadi pangkal yang membingungkan masyarakat. Nanti bisa-bisa ada mispersepsi. BPS mengumumkan soal jumlah pengangguran pada tahun 2025 itu kayaknya agak membingungkan ya. Kenapa agak membingungkan? Karena berpotensi itu orang bisa salah persepsi terhadap apa yang terjadi. Misalnya gini, yang menjadi stressing point dari pengumuman BPS itu adalah ada penambahan pengangguran yang jumlahnya 0,08 juta atau sekitar 80.000 lah kita sebut. Nah, padahal pada saat yang bersamaan yang umumnya dipakai itu adalah tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran kita itu turun gitu dibandingkan Februari tahun 2024. Jadi ini artinya ada perbaikan pada tingkat pengangguran. Kenapa bisa turun? Karena gini, ada tambahan angkatan kerja baru pada tahun 2025 itu sekitar 3,7 juta orang. Dari 3,7 juta orang, 3,6-nya itu terserap tenaga kerja. Memang ada sisa, yaitu 0,08 tadi, sekitar 80 ribuan. Tapi kalau ini yang menjadi dikedepankan sebagai stressing point, disampaikan oleh BPS, informasinya bisa salah cerna. Masyarakat bisa salah cerna informasinya bahwa memang betul secara jumlah orang ada penambahan. Tapi dibandingkan angkatan kerja, kemudian yang kembali kita lihat tingkat pengangguran dari sisi persentase itu justru mengalami penurunan gitu loh. Kan selama ini dikejar oleh pemerintah manapun di dunia gitu ya, dunia dan akhirat gitu. Nah, itu adalah tingkat pengangguran supaya ukurannya jelas. Kenapa ukurannya jelas? Karena kan jumlah penduduk setiap tahun itu naik. Nah, kemudian selain jumlah penduduk naik, jumlah angkatan kerja juga naik. Nah, kenaikannya ini bisa lebih cepat dibandingkan penyerapan tenaga kerja itu. Nah, makanya ketika diukur kinerja sebuah negara yang terkait dengan pengangguran itu adalah tingkat pengangguran. Itu yang disebut dengan persentase. Supaya bisa dibandingkan secara fair, maka yang biasanya diukur itu adalah yang namanya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran pada Februari 2025 itu 4,76%. Berapa pada saat Februari tahun 2024? 4,82%. Itu artinya ada penurunan 0,06%. Nah, agak membingungkan, makanya ketika BPS menjadikan jumlah orang tidak bekerja itu sebagai stressing point, bukannya tingkat pengangguran. Karena jangan-jangan jumlah angkatan kerja itu pertambahannya jauh lebih cepat ketimbang penyerapan tenaga kerja. Nah, kalau kita ngomong tingkat pengangguran, ini supaya kenapa harus kita ngomong tingkat pengangguran? Itu supaya mudah membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya, karena yang diukur adalah kinerja. Dan asal kita tahu yang namanya tingkat pengangguran itu adalah jumlah pengangguran dibagi dengan angkatan kerja. Nah, ini yang harus kita jadikan perbandingan. Mestinya BPS menggunakan ini sebagai stressing point sambil memberikan edukasi ke publik. Jangan sampai BPS justru menjadi pangkal yang membingungkan masyarakat. Nanti bisa-bisa ada mispersepsi.